judul yang akan kita bahas adalah bahaya chat grooming ketika media sosial jadi ruang rentan bagi anak perempuan. Nadira, udah siap belum? Udah dong, Kak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Nadira Kalisa dan ini Farita Kaila Putri. dan kita di sini mau bahas apa sih, Pak Rita? Apa ya? Di media sosial sering terlihat hubungan antara orang dewasa dan remaja yang jauh lebih muda. Banyak yang menganggap bahwa biasanya romantis ataupun sekedar perhatian. Tapi pernahkah kita berpikir kalau salah satunya masih anak ataupun remaja? Apakah hubungan itu benar-benar setara atau jangan-jangan ada manipulasi yang tersembunyi? Menurut Novantirina Antarsi dalam buku Perempuan dan Media Volume 2 2021, online child grooming adalah penggunaan teknologi internet untuk mendekati anak dengan tujuan mengarah pada aktivitas seksual, baik online maupun offline. Artinya, grooming bukan sekadar chat biasa. Ini adalah proses yang bisa dimulai dari perhatian, pujian, rasa nyaman, sampai korban merasa percaya dan sulit menolak. Menurut Soehartati, Nata dan juga Sally tahun 2021, chat grooming membangun kedekatan emosional dengan anak sehingga korban tidak sadar sedang dimanipulasi. Karena tadi kita sudah membahas chat grooming secara singkat, sekarang kita akan masuk ke bagian tentang apa itu child grooming. Jadi, child grooming itu biasanya tidak langsung terlihat kasar. Justru yang membuatnya berbahaya itu karena memang prosesnya yang halus dan bertahap. Pelaku bisa mulai dengan memuji, terus memberikan perhatian, terus sering chat, ataupun membuat korban merasa spesial. Ini adalah salah satu contoh ataupun kasus yang kita temukan di media sosial bahwa memang bermula dari chatan itu Menurut bisa. Sandra dan juga Mulyawati tahun 2020, pelaku membangun kepercayaan dulu, baru menekan korban secara psikologis agar mengikuti permintaan pelaku. Nah, proses ini bisa memunculkan ketergantungan emosional. Nah, kita juga dapat salah satu bukti ataupun studi kasus yang kita dapatkan ini tentang chat ataupun komentar yang ada di media sosial tentang child grooming. Dan pembahasan selanjutnya yaitu media sosial dan ruang rentan. Jadi sekarang media sosial itu sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Anak bisa berinteraksi melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun game online. Masalahnya, ruang digital membuat batas antara orang asing menjadi dekat. Seseorang yang awalnya berkomentar bisa lanjut ke DM, komunikasi intens, terus lalu korban mulai merasa nyaman. Dan yang dimana menurut Agistu dan juga Gordon tahun 2025 menyebutkan bahwa aksesibilitas di media sosial memudahkan pelaku mendekati korban tanpa membuka identitas asli, dan dimana pelaku bisa membangun hubungan dengan menyesuaikan gaya komunikasi korban. Ini yang membuat media sosial menjadi ruang rentan. Pelaku bisa menyembunyikan identitas, menggunakan akun palsu, foto, profil, dan yang menipu. Terus strategi manipulasi lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu studi kasus fenomena relasi beda usia. Jadi di media sosial hubungan beda usia sering jadi sorotan, apalagi jika melibatkan figur publik ataupun artis. Ini adalah beberapa contoh kasus yang kita temukan yang dimana banyak sekali public figure yang memang melakukan pacaran beda usia ya kan? Betul, dan sangat jauh usianya, dan itu menyebabkan salah satu child grooming tanpa mereka sadari pun. Video yang kita tampilkan tidak menuduh kasus tertentu. Kita hanya membahas fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun di masyarakat. Karena menurut Sari dan juga Nugroho tahun 2023, anak atau remaja bisa tidak sadar diarahkan atau dikontrol. Hubungan terlihat manis bisa jadi manipulasi psikologis, terutama jika ada perbedaan kuasa. Nah, bagaimana kita melihat tanda-tanda child grooming? Jadi, supaya lebih peka, beberapa tanda grooming. Jadi, yang pertama, perhatian yang berlebihan, hubungan yang dirahasiakan, terus permintaan hal pribadi, terus korban bergantung emosionalnya, terus kontrol dari pelaku. Nah, dalam buku Perempuan, yang mana judulnya Perempuan dan Media Volume 2 tahun 2021, pelaku membangun kontrol dan ketergantungan korban dengan memberikan dengan memberikan pujian hadiah dan dalam buku Perempuan yang berjudul Perempuan dan Media Volume 2 tahun 2021, pelaku membangun kontrol dan ketergantungan korban dengan memberikan pujian, hadiah, dan juga perhatian yang berlebih.
Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif gender. Jadi topik ini juga berkaitan dengan gender. Anak perempuan sering lebih rentan karena budaya patriarki dan stereotip gender. Menurut Suhartati, Nata, dan Sally 2021, Dan relasi yang tidak seimbang sering dinormalisasi. Jadi anak perempuan bisa dieksploitasi karena perhatian dari orang dewasa terlihat seperti kasih sayang. pembahasan selanjutnya yaitu perlindungan hukum. Di Indonesia, anak dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Jadi anak yang belum berusia 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminalisasi, dan kejahatan seksual. Yang dimana pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 melarang kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Kemudian Damayanti dan juga Kartono tahun 2026 menjelaskan bahwa modus grooming berbasis manipulasi emosional dan psikologis sulit dijangkau hukum sehingga perlindungan harus diperkuat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pencegahan, yang dimana jangan mudah percaya orang yang baru dikenal di media sosial dan jangan berbagi info pribadi. Kalau ada yang membuat kita tidak nyaman, ceritakan ke orang dewasa yang dipercaya. Orang tua dan sekolah harus mendampingi anak dan memperedukasikan batas aman di media sosial. Pesan dari kami adalah, child grooming bukan sekedar perhatian ataupun hubungan beda usia. Ini manipulasi yang dimaukan oleh bisa membahayakan korban. Jangan normalisasi relasi yang timpang hanya karena terlihat romantis. Media sosial seharusnya aman, bukan ruang yang membuat perempuan rentan dimanipulasi. Mungkin cukup sekian dari kami penyampaian materi tentang UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.